Hey ho Pop Gengs! Sengketa lahan biasanya terjadi karena adanya penyerobotan dan permainan mafia tanah. Ada juga yang berkaitan dengan warisan, penipuan, dan pemalsuan. Kedua belah pihak biasanya akan melakukan berbagai upaya untuk keluar dari masalah. Seperti yang tengah dihadapi oleh Rocky Gerung, di mana PT Sentul City telah memintanya hengkang agar pembangunan bisa dengan segera dilakukan. Tapi, somasi dan perundingan mah udah biasa. Kasus pembebasan lahan warga untuk pembangunan juga tidak asing banget di Indonesia. Penggusuran di mana-mana adalah salah satu efeknya. Tapi, kamu akan kaget dengan alasan di balik kasus sengketa lahan berikut. Plus, upaya-upaya yang dilakukan kedua belah pihak. Sengketa yang ada di daftar kali ini memang kebanyakan bermotif penyerobotan dengan tingkah aneh dari semua pihak yang bersengketa. Entah untuk memberikan efek jera atau mencari solusi yang menurutnya bagus. Seperti yang terjadi di Taipei, pelanggan restoran J House Taipei dibuat kaget dan jijik dengan ribuan kecoa merayap di lantai. Auditi Sentral melaporkan, kecoa tersebut dilepaskan dari tas besar oleh dua pria bertopeng. Ribuan kecoa lalu berhamburan, membuat kaget para pelanggan, termasuk dua petugas kepolisian yang kebetulan sedang makan di tempat itu. Setelah diselidiki, dikira sengketa lahan. Ternyata, dua pelaku dibantu oleh dua rekannya di luar restoran adalah anggota jaringan Bambu Union. Kriminal terorganisir tempat si pemilik restoran mengutang. Serbuan kecoa itu hanya bagian dari teror yang dilakukan. Sedangkan warga Kaliangke, Jakarta Barat harus dibuat kesal karena ulah seorang warga, yang juga pemicunya agak membagongkan. Dari laporan TV One, ada seorang warga yang sedang melakukan renovasi rumah. Dan warga sedikit terganggu dengan aktivitas renovasi tersebut. Membuat warga berinisiatif untuk menutup sebagian jalur umum untuk menghindari hilir mudik para pekerja bangunan. Namun, sampai renovasi selesai, akses jalan masih ditutup. Ini kemudian membuat sang pemilik rumah kesal hingga melakukan aksi tandingan. Menutup saluran got warga yang kebetulan melintasi lahan miliknya. Alhasil, got pun meluap dan airnya menggenangi beberapa rumah, membuat kisruh semakin panjang. Mediasi telah dilakukan, namun hanya melahirkan solusi untuk mengurangi genangan dan bau dari comberan. Dan banyak kejadian sengketa lahan, pembangunan tembok sebagai batas lahan yang bersengketa adalah jalan ninja beberapa pihak. Sebelum kasus ketuk palu atau sebelumnya hanya untuk memberikan kejelasan agar haknya tidak dilanggar. Tapi alih-alih menjadi solusi beberapa pihak justru menganggap itu menjadi masalah baru. Membuat para santri tahfidz kelabakan saat anggota DPRD Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan membangun tembok setinggi 3 meter di depan rumahnya yang menutup pintu belakang rumah tahfidz tersebut. Yang sebenarnya itu adalah aksesnya menuju masjid di Jalan Ance, Daengoyok, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Melansir Tribun Makassar, tembok tersebut akhirnya dibongkar pada tanggal 24 Juni 2021 setelah musyawarah dilakukan. Semua ini terjadi karena Amiruddin resah. Tahfidz kerap membuang sampah di area rumahnya. Namun, kesaksian sebagian warga mengatakan bahwa anggota Dewan Terhormat ini yang kurang suka jika ada pihak yang melintas di depan rumahnya. Malah kabarnya, ia nggak senang dengan suara para anak-anak santri yang sering ngaji dan bermain di sekitar situ. Weleh. Pada tahun 2015, kejadian yang sama juga dialami oleh Denny Akung, pemilik rumah di kawasan Bintaro yang ditutup aksesnya oleh warga. Depan rumahnya itu dibanguni tembok, cuman ada semacam jalan keluar yang masuk cukup untuk seorang aja, membuat mobilisasi Denny jadi terhambat. Karena kendaraan gak bisa keluar masuk, mereka terpaksa menggunakan transportasi umum. Hal ini terjadi karena warga keberatan rumah Denny menyalahi aturan dan denah kawasannya. Lain lagi nih dengan Pak Eko yang rumahnya berada di Pasanggerahan, Ujung Berung, Bandung. Terkurung oleh tembok tetangga dari kiri kanan, belakang depan.
menutup semua akses keluar masuk. Gak ada sejengkal pun celah untuk bisa masuk. Apalagi jarak antar rumah warga itu sangat rapat di kompleks ini nih. Blokade para tetangga ini awalnya terjadi pada tahun 2016, saat lahan yang biasanya menjadi akses keluar masuk, di samping dan di depan, dibeli dan dibangunin rumah, membuat Eko kewalahan dan melakukan perundingan. Namun, solusi yang diberikan pemilik lahan malah memberatkan Eko, yakni dengan membeli lahannya seharga 120 juta. Ditawar 10 juta tapi ditolak. Akhirnya, Eko harus meninggalkan rumah warisan orang tua tersebut dan membiarkannya kosong. Sempat meminta tolong kepada presiden tapi ditolak. Hingga akhirnya, pada tahun 2018, dibukakanlah sedikit akses keluar masuk yang ukurannya itu kecil, cuman bisa lewat seorang aja. Pembangunan tembok seperti ini sebenarnya telah berulang kali terjadi. Bahkan di Ciputat, pengembang membangun tembok tinggi di lahan yang memang haknya sih, tapi sampai menghalangi rumah warga. Bahkan tembok tinggi tersebut berada tepat di depan 3 rumah, sampai aksesnya itu tertutup pakai banget. Mengutip Kompas, Lurah Serua, Cecep Iswadi mengimbau warga di Jalan Pelikan RT 006 RW 009 yang akses rumahnya ditutup tembok oleh pengembang tidak protes berlebihan. Udah dilarang protes berlebihan, lurah tersebut menyarankan untuk datang ke pengembang mengobrolkan semuanya. Padahal udah rugi banget ini. Malah ada seorang warga mengaku didatangi pihak pengembang dan menyarankan untuk membayar 25 juta rupiah agar akses menuju rumahnya tidak ditutup tembok pembatas. Karena nggak mampu, warga pun menawar 5 juta. Tapi pengembang menawar ke angka 15 juta. Aduh. Melansir Okezone, beberapa warga mengatakan bahwa meski tembok itu dibangun untuk menjadi batas lahan perumahan yang akan ia bangun dengan lahan hunian warga, namun tidak seharusnya sepanjang dan setinggi itu. Masih di tahun 2021, 2 kasus sengketa lahan bersamaan terjadi di bulan Maret, berujung pada pembangunan tembok tinggi, hingga menutup akses jalan salah satu rumah. Dari yang terjadi di Tangerang, di mana tembok tinggi dan panjang menutup akses yang membuat warga terpaksa melaluinya dengan melompat. Warga pun berinisiatif membuat tangga darurat bagi yang kurang mampu melompat atau memanjatnya. Pertengahan Maret, akhirnya tembok tersebut dibongkar oleh pemerintah setempat. Sementara di Pemalang, warga malah harus keluar nih lewat saluran pembuangan. Waduh, karena tembok dibangun menutup akses keluar masuk. Kira-kira sejak kapan manusia selalu meributkan masalah tanah dan kepemilikan, serta begitu sulit melakukan musyawarah mufakat?